Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dilaporkan meninggalkan ruangan saat Presiden Indonesia Prabowo Subianto sedang menyampaikan pidatonya dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, ke-11 Developing Aid, D8, yang berlangsung di Kairo, Mesir, pada Kamis 19 Desember. Insiden ini terekam dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, memperlihatkan sejumlah delegasi meninggalkan kursi mereka di tengah pidato Prabowo. Erdogan terlihat menjadi salah satu delegasi yang keluar dari ruangan. Pidato Prabowo sendiri berfokus pada seruan pentingnya persatuan dan kerjasama antar negara Muslim. Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti lemahnya solidaritas di antara negara-negara Muslim dalam menangani berbagai isu global, termasuk perdamaian dan kemanusiaan. Seruan Prabowo untuk solidaritas Muslim. Prabowo memulai pidatonya dengan mengungkapkan keprihatinannya terhadap situasi yang dihadapi negara-negara Muslim di dunia. Kami harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa? Kata Prabowo. Ia menekankan bahwa dukungan tersebut seringkali hanya sebatas pernyataan atau bantuan kemanusiaan, tanpa diimbangi oleh langkah nyata yang dapat membawa perubahan signifikan. Menurut Prabowo, negara-negara Muslim perlu menyamakan visi dan suara untuk mengatasi perpecahan yang terus terjadi. Ia juga menyoroti strategi Divide et Impera yang, menurutnya, masih melemahkan solidaritas di antara negara-negara Muslim. Konflik internal yang berkepanjangan di sejumlah negara Muslim disebutnya sebagai contoh nyata dari kurangnya persatuan tersebut. Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antar sesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita, ujar Prabowo dengan nada tegas. Ia mengajak para pemimpin negara-negara Muslim untuk bersikap jujur dan realistis dalam menghadapi tantangan yang ada. Kritik terhadap perlakuan dunia internasional. Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik perlakuan dunia internasional terhadap negara-negara Muslim. Ia menyoroti bahwa isu hak asasi manusia seringkali tidak berlaku bagi umat Muslim. Hak asasi manusia bukan untuk orang Muslim. Ini kenyataannya, sangat menyedihkan. Mari kita kerjakan apa yang kita bisa, tapi tetap lihat realitanya dan jujur dengan diri kita sendiri, ungkapnya. Pernyataan ini dilontarkan Prabowo dengan harapan dapat membuka mata para pemimpin dunia Muslim untuk mengambil langkah yang lebih strategis dan bersatu dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Menurutnya, negara-negara Muslim perlu menciptakan langkah konkret yang dapat memperkuat posisi mereka di mata dunia. Reaksi Erdogan dan delegasi lainnya. Insiden walkout yang dilakukan oleh Presiden Erdogan dan beberapa delegasi lainnya menuai perhatian publik. Meski alasan pasti di balik tindakan tersebut belum diketahui secara jelas, sejumlah pengamat menyebutkan bahwa perbedaan pandangan politik dan diplomasi dapat menjadi salah satu faktor. Erdogan sendiri dikenal memiliki pandangan yang kuat terhadap sejumlah isu yang juga dibahas dalam pidato Prabowo, seperti konflik Palestina dan hubungan antar negara Muslim. Selain Erdogan, sejumlah delegasi lain yang keluar ruangan saat pidato Prabowo juga menjadi sorotan. Berdasarkan analisis beberapa pengamat politik, ada beberapa kemungkinan yang mendasari tindakan mereka. Pertama, beberapa delegasi mungkin merasa bahwa kritik Prabowo terhadap kurangnya langkah konkret dan persatuan di antara negara-negara Muslim terlalu keras atau tidak sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Pidato yang menyentuh isu-isu sensitif seperti konflik internal dan kurangnya solidaritas dapat dianggap menyudutkan pihak tertentu. Kedua, isu teknis dan logistik juga bisa menjadi faktor. Beberapa delegasi mungkin memiliki jadwal yang ketat atau perlu menghadiri agenda lain di luar sesi pidato. Namun, banyak pihak menduga bahwa alasan ini tidak sepenuhnya menjelaskan insiden tersebut, mengingat jumlah delegasi yang meninggalkan ruangan cukup signifikan. Ketiga, ada kemungkinan bahwa isi pidato Prabowo dianggap kontroversial oleh beberapa negara anggota D8. Sebagian besar negara Muslim memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu internasional seperti Palestina atau Suriah, sehingga kritik terbuka terhadap kurangnya langkah nyata dapat memicu ketidaksepakatan. Dampak terhadap kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Insiden walkout ini membawa dampak yang signifikan terhadap persepsi internasional terhadap Indonesia, khususnya dalam hal kredibilitas dan pengaruh negara di kancah global.
Sebagai negara yang dikenal memiliki posisi strategis di dunia Muslim, tindakan ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi. 1. Isu perdamaian. Pidato Prabowo yang menyoroti kurangnya langkah nyata dalam mendukung perdamaian dan menyelesaikan konflik internal di antara negara-negara Muslim dapat memberikan sinyal bahwa Indonesia berani bersikap kritis. Namun, walkout sejumlah delegasi, termasuk Erdogan, dapat melemahkan upaya Indonesia untuk memimpin diskusi perdamaian di forum internasional. Kejadian ini bisa memicu pertanyaan tentang efektivitas diplomasi Indonesia dalam menjembatani perbedaan di antara negara-negara Muslim. 2. Kepercayaan ekonomi. KTT D8 juga berfungsi sebagai forum untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara Muslim. Insiden ini dapat menciptakan kesan bahwa Indonesia kurang mampu menjaga hubungan harmonis dengan mitra strategisnya, yang dapat berdampak pada kepercayaan investor atau negara lain dalam menjalin kerjasama ekonomi dengan Indonesia. Sebaliknya, sikap tegas Prabowo mungkin dipandang positif oleh pihak-pihak yang mendukung perubahan besar dalam pola kerjasama antar negara Muslim. 3. Peran Indonesia di dunia Muslim. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin dalam isu-isu strategis dunia Muslim. Namun, insiden walkout ini dapat menciptakan kesan bahwa pidato Indonesia kurang diterima oleh beberapa negara anggota D8. Hal ini berpotensi mengurangi pengaruh Indonesia dalam membangun solidaritas dan kerjasama yang lebih erat di masa depan. 4. Persepsi publik internasional. Media internasional yang melaporkan insiden ini dapat membentuk narasi bahwa ada ketegangan atau perbedaan pandangan yang signifikan di antara negara-negara Muslim. Hal ini dapat memengaruhi citra Indonesia sebagai negara yang selama ini dikenal moderat dan berkomitmen pada kerjasama multilateral. Analisis dari berbagai perspektif. 1. Perspektif diplomasi dan politik internasional. Dari sudut pandang diplomasi, insiden ini mencerminkan tantangan besar dalam hubungan antar negara Muslim. Pidato Prabowo yang mengedepankan kritik terhadap kurangnya langkah nyata dapat dianggap sebagai upaya untuk mengguncang status quo. Namun, strategi ini memerlukan pendekatan yang lebih diplomatis untuk menghindari ketegangan yang tidak perlu. Insiden walkout menunjukkan bahwa Indonesia perlu lebih hati-hati dalam menyampaikan kritik di forum internasional. 2. Perspektif sosial dan budaya. Solidaritas antar negara Muslim bukan hanya isu politik, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang harus dibangun bersama. Pidato Prabowo yang menekankan pentingnya kejujuran dan kerjasama merupakan ajakan untuk merefleksikan kembali prinsip-prinsip dasar dalam hubungan antar negara Muslim. Namun, perbedaan budaya dan prioritas nasional dapat menjadi hambatan yang sulit diatasi. 3. Perspektif ekonomi. Insiden ini juga berdampak pada persepsi kerjasama ekonomi antar negara Muslim. Sebagai salah satu pilar D8, hubungan ekonomi yang harmonis memerlukan kepercayaan dan stabilitas politik. Walkout sejumlah delegasi dapat menciptakan kesan bahwa kerjasama ekonomi tidak didukung oleh hubungan diplomatik yang solid. 4. Perspektif media dan opini publik. Dalam era digital, insiden seperti ini dengan cepat menyebar di media sosial dan dapat memengaruhi opini publik global. Pidato Prabowo yang tegas mungkin mendapat dukungan dari masyarakat yang menginginkan perubahan, tetapi walkout juga bisa dilihat sebagai indikasi ketegangan yang dapat mengurangi pengaruh Indonesia di mata dunia. Isu pertahanan internasional dan kerjasama bilateral. Pidato Prabowo juga menyeratkan pentingnya kerjasama dalam bidang pertahanan internasional di antara negara-negara Muslim. Isu pertahanan menjadi semakin relevan mengingat banyak negara Muslim menghadapi ancaman bersama, seperti terorisme, ekstremisme, dan konflik regional. Dalam hal ini, Prabowo menyerukan agar negara-negara Muslim memperkuat mekanisme kolektif untuk mengatasi ancaman ini. Namun, insiden walkout dapat memberikan dampak negatif pada upaya Indonesia untuk mendorong kolaborasi ini. Dalam konteks bilateral, insiden ini dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara anggota D8, terutama Turki. Turki dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam dunia Muslim, sehingga ketegangan diplomatik dengan Turki dapat berdampak pada kerjasama di bidang strategis seperti pertahanan, ekonomi, dan teknologi. Sebaliknya, insiden ini juga dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Muslim lainnya yang memiliki pandangan serupa dengan Prabowo. Tantangan solidaritas di KTT D8.
KTT D8 yang digelar di Kairo tahun ini menjadi panggung bagi para pemimpin negara-negara Muslim untuk mendiskusikan berbagai isu strategis, mulai dari ekonomi, perdamaian, hingga kerjasama multilateral. Namun, insiden walkout seperti yang terjadi pada pidato Prabowo menunjukkan bahwa tantangan besar masih membayangi upaya membangun solidaritas yang kuat di antara negara-negara anggota. Sebagai forum kerjasama ekonomi yang terdiri dari 8 negara berkembang dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki, D8 diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar negara. Namun, keberhasilan forum ini seringkali terganjal oleh perbedaan pandangan dan prioritas di antara anggotanya. Pidato Prabowo yang penuh dengan ajakan untuk bersatu dan melihat realitas secara jujur mungkin menjadi salah satu momen penting dalam KTT ini. Namun, insiden walkout Erdogan menunjukkan bahwa jalan menuju persatuan dan kerjasama yang lebih erat masih panjang dan penuh tantangan. Dunia Muslim, seperti yang disampaikan Prabowo, perlu menanggalkan egoisme dan perpecahan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi umatnya. Insiden ini tidak hanya menjadi sorotan media internasional, tetapi juga memicu diskusi di kalangan masyarakat tentang bagaimana negara-negara Muslim dapat mengatasi tantangan internal dan eksternal mereka. Dalam pidatonya, Prabowo telah menyampaikan harapan dan kritik yang tajam. Kini, tinggal bagaimana para pemimpin dunia Muslim menanggapi seruan tersebut dan mewujudkan langkah nyata untuk mencapai persatuan yang diidamkan.